dari kota Rennes. Kami telah terhubung dengan Devina dan juga Yola, warga negara Indonesia di Caen, Perancis. Oke, selamat pagi Devina, Yola, waktu Jakarta. Apa kabar nih? Pagi. Di sini masih malam. Oh, masih malam. Oke. Pagi waktu Jakarta Pagi ya. waktu Jakarta. Nah ini Devina, Yola, kan kemarin 10 April tepatnya ada aksi vandalisme di Perancis yang ternyata juga berbau Islamofobia begini. Bagaimana kemudian kalian berdua sebagai masyarakat Indonesia juga yang beragama Muslim begitu, kemudian memberikan apa ya namanya, membatasi diri kalian terhadap aksi-aksi yang kemudian seperti Islamofobia tersebut? Jadi untuk menanggapi aksi kemarin sebenarnya kita sangat terkejut ya, karena jarang sekali ada aksi yang nggak mengenakan untuk kita sebagai umat Muslim. Tapi balik lagi bahwa orang Perancis di sini terbuka dan sama kita mahasiswa khususnya yang beragama Islam tidak terganggu ya, maksudnya dalam arti aktivitas sehari-hari, karena saya yakin bahwa di aksi vandalisme kemarin itu hanya secuil yang bisa terjadi aksi vandalisme itu hanya pekerjaan oknum saja lah ya, tidak menggambarkan Perancis secara keseluruhan yang kalian rasa mungkin ini lebih tolerir warganya kepada masyarakat dengan latar belakang agama apapun begitu ya, Devina, Yola? Oke, kalau misalnya terkait dengan bulan Ramadan gimana nih? Apakah ada yang berbeda pasca penyerangan kemarin, vandalisme kemarin? Alhamdulillahnya di kota Caen ini kita nggak berdampak di kota ini sih, jadi masih berjalan dengan baik-baik aja gitu. Tapi kalau di kota di tempat terjadinya aksi tersebut, penjagaan mungkin kalian mendapatkan informasi dari pemerintah setempat ataupun dari KBRI di sana terkait dengan aksi tersebut, apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Perancis agar aksi-aksi serupa ini tidak terjadi lagi baik di kota Rennes ataupun di kota-kota lainnya yang ada di sekitaran Paris. Himbauan aja kemarin itu dari surat edaran bahwa untuk selalu waspada terutama kepada kita mahasiswa yang beragama Islam, dan juga kebetulan karena sedang lockdown di Prancis, jadi masjid-masjid yang ada di Prancis semua tutup, sehingga jadi mungkin untuk ke masjidnya jadi kita nggak sana ya. Oke. Jadi di sini ada jam malam jam 7. Oh gitu, udah ada dimulai lagi ya berarti lockdown di Perancis. Nah, terkait dengan bulan puasa ini Devina dan Yola, ini puasa keberapa nih di Perancis? Aku sendiri puasa ke-3. Oke, artinya udah 3 tahun, wow lama juga ya. Kalau saya puasa ke-5. wow lebih lama lagi, lebih udah lama 5 tahun. Ini gimana nih adaptasinya waktu pertama kali puasa di Perancis? Karena kan waktunya lebih panjang daripada di Indonesia. 19 jam ya berarti kalian berpuasa? Wow. Iya. Benar, Mas. Benar. Iya, adaptasinya Karena di gimana? sini kita buka puasanya jam 9 malam. Adaptasinya pastinya awalnya susah ya, Dev. Iya. Kadang tidur gak tidur biar sahur karena puasanya lebih lama. Terus apa aja nih persiapannya? Mungkin sahurnya makannya lebih banyak atau mungkin gimana? Karena itu harus 19 jam kan bukan waktu yang sebentar ya. Kalau kita biasa puasa aja 12 jam, mungkin siang-siang kita udah ngerasa kelaparan, kehausan, apalagi 19 jam di sana. Iya benar. 17 jam sih ya di sini ya, alhamdulillah. Jadi ya harus sahur. Oke, itu siasatnya gimana tuh untuk
apa ya, beradaptasinya? Apakah benar kata Aldi tadi makannya lebih banyak di mana tuh biasanya tuh? Apakah dibuka pas maghrib, apa pas di apa di sahur tuh Buat makan? kalian ini tantangan juga nggak sih sebenarnya? Ya, lumayan. Jadi tuh punya waktu dari buka puasa ke sahurnya sebentar. Uh-huh. Kadang itu kita menyiasatinya dengan makan banyak di buka puasa sekaligus untuk sahur. Iya, iya. Sering kayak gitu sih. Iya bener. Misalnya malah nggak lapar tapi kayak harus. Oke, kalau komunitas Muslim sendiri di tempat kalian di wilayah Kang ini banyak nggak? Bagaimana kira-kira komunitas Muslim di sana? Tidak hanya masyarakat Indonesia saja, tapi juga komunitas Muslim juga selain warga negara Indonesia di sana bersaling inilah ya sama-sama begitu menjalani ibadah puasa. Kemudian ada tradisi-tradisi yang kerap ataupun sering dilakukan nggak? Ya, kebetulan di sini banyak ya komunitas Islam, khususnya di Kota Kong. Salah satunya itu ada komunitas Islam yang berbasis di masjid di Kota Kong. Jadi biasanya tiap bulan Ramadan mereka itu memberikan semacam takjil atau bukaan untuk mahasiswa yang beragama Islam. Oke, jadi bisa mengobati rasa kangennya sedikit ya dengan takjil-takjil yang diberikan itu. Nah, kalau misalnya Yola ini udah 5 tahun berpuasa, menjalani puasa di Perancis, Devina ini 3 tahun, dan 2 tahun ini dari tahun 2020 dan juga tahun 2021 ini kan kita masih di masa pandemi, apalagi Perancis juga masih lockdown. Ada nggak sih perbedaan yang benar-benar kontras, bisa diceritain nggak ke kita dulu sebelum pandemi merebak di Perancis tuh seperti apa sih euforianya ketika Ramadan? Dulu sebelum pandemi kita masih bisa terawih, bisa buka puasa di masjid gitu kan. Kalau sekarang ya itu tadi ada jam malam juga kalau jam 7, jadi kita buka puasa di rumah gitu atau enggak sama temen yang semuanya deketan gitu. Gitu sih bedanya. KBRI sendiri memfasilitasi nggak nih masyarakat Indonesia di masa pandemi ini untuk mengobati rasa kangen kepada kampung halaman, mungkin dengan melaksanakan buka puasa bersama, begitu mengumpulkan seluruh masyarakat Indonesia di Prancis gitu? Di sini karena pandemi jadi harus terbatas ya, cuma berapa Pak? 6 orang iya buat kumpul-kumpul gitu. Jadi kayak kita mensiasatinya dengan yang dekat-dekat aja gitu rumahnya. Tapi kalau nggak pandemi, biasanya tiap tahun Duta Besar Prancis untuk Indonesia biasa mengadakan ada yang buka puasa juga lebaran bersama di rumahnya beliau. Gitu. Oke, untuk dari KBRI sendiri ada himbauan nggak di masa puasa sekarang yang juga masih di masa pandemi? Ada arahan untuk warga negara Indonesia yang sedang berada di Perancis nggak untuk dari KBRI sendiri? Ya, seperti tahun sebelumnya bahwa memang ada himbauan untuk mengurangi kontak dengan orang banyak pastinya, dan juga tetap waspada dan menjaga kebersihan sih seperti itu. Oke, itu ada juga aturan dari pemerintah Prancis sendiri ya untuk kapasitas maksimal ruangan, kemudian tentang juga aturan berkumpul dan juga jam buka jam tutup begitu. Tapi kalau misalnya di sana sendiri, ini kan saat ini Prancis masih lockdown. Artinya kalau Yola dan Devina melihat sekitar ini monumen-monumen landmark sendiri di Prancis yang kerap kali menjadi spot-spot wisata oleh para pelancong, ini masih ditutup ya? Atau sudah ada kebijakan-kebijakan sendiri yang kemudian memperbolehkan begitu untuk mungkin warga domestik untuk berkunjung ke tempat-tempat tersebut? Setahuku sih masih ditutup ya, karena demi menjaga pandemi ini gitu loh, maksudnya karena lockdown juga, kayak restoran-restoran juga sekarang misalnya cuma take away doang gitu, jadi tempat wisata juga dikurangi lah untuk para wisatawan gitu.
Oke. Oke. Yola sama Devina, ini terakhir pulang ke Indonesia kapan nih kalau boleh tahu? Saya 2019 sebelum pandemi. Heeh. Kalau aku pas pandemi tahun lalu 2020. Jadi udah sempet pulang ya kalau Sempet pulang Devina. ya. Kalau Yola udah 2 tahun nih mungkin nggak pulang-pulang. Iya. Ada ini ngasih tahu nggak ke orang tua kalau misalnya akan live bersama dengan CNN? Mereka nonton nggak kira-kira? Kayaknya enggak sih. Soalnya live ya. Iya. Ternyata Oke, live. Kalau mereka nonton nih, kalau orang tua Iya. ataupun keluarga nonton mungkin yang kangen banget sama kalian berdua karena tahun ini kemungkinan bisa nggak pulang lagi nih Lebaran. Apa yang mau disampaikan kepada mereka? Ya aku mau sampein ya semoga di Indo keluarga baik aja, terhindar dari penyakit gitu, dan semoga di sini aku juga bisa jaga kesehatan gitu, bisa kalau misalnya pandemi ini udah kelar bisa balik lagi ke Indo, ngumpul lagi sama keluarga. Amin. Kalau Yola apa nih yang ingin disampaikan kepada keluarga yang ada di Indonesia udah 2 tahun nih Yola nggak pulang? Sama sih kayak Devina, jaga kesehatan itu paling utama, dan juga apalagi menjalankan bulan puasa, jadi stamina harus lebih dijaga. Semoga nanti setelah pandemi ini hilang kita bisa berkumpul seperti biasanya. Iya. Bisa pulang juga dengan gampang ya dia. Iya. Biar administrasi penerbangannya juga nggak ribet. Bener-bener itu sih. Amin. Amin. Pokoknya Yola Devina semangat ya puasanya hari ini. Masih ada sekitar 27 hari Hari lagi. lagi. Kalian harus berpuasa selama 18 jam Belum di lagi sana. lockdown juga di Perancis. Dan lagi lockdown juga, kita doakan semoga sehat-sehat terus dan semoga tadi yang kata Yola dan Devina benar-benar kita pandemi ini segera berakhir dan bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga dengan lebih mudah lagi. Terima kasih Yola Devina, warga negara Indonesia dari Kang Perancis sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Ya, untuk yang masih aktif berolahraga di saat puasa, kami akan hadirkan tipsnya agar olahraga Anda aman dan nutrisinya juga terjaga. Sesaat lagi tetaplah di CNN Indonesia Connected Ramadan.